Ini apa lagi? Ini Pak, biar obat masuk angin. Ada lagi tuh. Redangin. Tadi tuh bentuk itu Pak untuk obat masuk angin. Masuk apa? Apa coba masuk angin? Masuk angin itu kalau kita merasakan panas, sakit tuh Pak. Ya enggak, makanya masuk ke panas, ini masuk ya malah adem. Ini ngarang ini. Curiga malah kalau coba punya lagi dosa ini coba. Wah luar biasa. Sampai tadi ada jargonnya ya Pak. Tadi jargonnya apa Pak? Yo ngaji, yo teknologi. Tadi katanya ada MCI Pak. Yo ngaji, yo teknologi, yo rabi. Masa gitu Pak katanya Pak? Wah ngawur tenan ya. Dari aspek akad-akad kita sudah sesuaikan dengan syariat insya Allah. Jadi akad-akadnya mulai dari al-bay, al-ijarah, al-arah, ju'alah, semuanya kita sudah sesuaikan insya Allah. Sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya bisa bekerja sama, Shopee Barokah, kita mendukung program pemerintah, meningkatkan, bahkan kita dengar itu Pak Gubernur Romo Kiai yang telah memberikan tempat. Terima kasih antusiasme santri-santri semuanya. Insya Allah ke depan akan terus kita latih, kita terus inkubasi, kita dorong agar santri melek teknologi. Karena apa? Nanti kalau tidak kita ngerti teknologi, kita nggak bisa kemana-mana. Semuanya sudah digital. Nah ini kita pengen sekali lagi dulu niatnya teman-teman santri, kalau mau masang jualan di Shopee Barokah misalnya begitu, ini dilihat. Dan saya nanti mengucapkan selamat kepada santri-santri. Terima kasih, mohon maaf bagi Pak Gubernur, Bapak Kiai, Pak Bupati semuanya yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Bukhari. Wah luar biasa. Sampai tadi ada jargonnya ya Pak. Tadi jargonnya apa Pak? Yo ngaji, yo teknologi. Tadi katanya ada MCI Pak. Yo ngaji, yo teknologi, yo rabi. Masa gitu Pak katanya Pak? Wah ngawur tenan ya. Ya udah kalau begitu sekarang kita akan umumkan langsung karena tadi juga sudah. Juara pertama kita. Juara pertama ini mendapatkan hadiah modal usaha 15 juta rupiah dan umroh gratis dari Shopee Barokah untuk salah satu pengelola pemilik santri. Selamat untuk melihatkan semua ya. Selamat untuk pengelola santri Barokah Snack milik biaya satu rumah. Insya Allah Barokah ya Mbak. Ini dia juara satu kita. Ini karena untuk mendapatkan juara ini penilaiannya banyak, bukan hanya omset saja, jadi memang penilaiannya cukup ketat. Nah, tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Shopee Barokah juga saja. Oh iya, oke baiklah. Ya, oleh karena itu ini tadi kemenangan juara kita. Untuk itu mohon kesediaannya Bapak Gubernur Bapak Ganjar Pranowo mohon kesediaan 3. Apa produknya? Produknya itu Pernah laku? Benar. Kira-kira 1 minggu itu laku berapa? 1 minggu itu sekali. Satu juga jadi satu. Iya. Cuma satu. Iya. Oh ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, selamat ya. Iya, finalis yang berikutnya Mustika Herbal Santri. Oh, ini modal salah ya? Iya. Apa produknya? Dan juara 3 kita, wah, Pelangi Boga. Produknya makanan ringan, boleh dicoba. Itu dari kapas. Ringan. Makanan ringan dari kapas. Dan juara 2 kita, Zaza Busana dari Pemalang. Ya, berupa anak dan juga
juga nilai level dewasa. Oke, dan juara satu kita 15 juta plus umroh Bapak untuk salah satu pembawa. Oke, baiklah. Baik, Bapak Gubernur, kalau bersedia itu bisa naik ke atas aku karena kita akan berfoto bersama. Di bawah. Turut mengundang Bapak Bupati dan juga Bapak Adi Mulia untuk bisa berfoto bersama. Sudah? Boleh tangannya gitu foto yang lain gitu. Gaya bebas apa semua kata cuan atau bagaimana? Baik, teman-teman tangan kalian dong. Baik, selanjutnya Bapak Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalillah, wala quwwata illa billah. Pak Yai sehat ya? Saya itu mau kembali karena beberapa kali terjadi terus. Jadi ini rezekinya dari Shopee. Jadi Shopee barangnya itu kasih barangnya juga sehingga saya bisa sekarang Yai Muhammad benar. Dan tentu karena besar sekian hari ini sudah membuat lomba, saya keliling terus beberapa tempat di Jepara, Pak PJ Bupati, dan di Pak Kapolres, ya, dan untuk melihat bagaimana santripreneur, gitu ya, santripreneur, ya, Mbak Nisa, Mbak Nisa itu tiga image, ya, coba kita, ya, coba itu mas, ya, masih mikir dulu lah, siapa namanya? Terima Isnaosi. Hah? Terima Isnaosi. Saus. Terima Isnaosi. Oke, panggilannya? Osi. Rosi. Osi. Osi. Rosi. Osi. 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 Oh, Oli. Osi. Oh, itu jenis kira-kira. Mbak Osi, dari produknya apa tadi dikenalin dulu? Produk di toko saya Osi Shop itu ada mengena, ciput, dalaman kerudung, ada skincare. Skincare. Skincare ya, buat siapa skincare-nya? Itu dari Bintini. Amin buat sendiri kekulaan. Kalau itu dari Universitas Kulatan. Oh kulaan, jadi hanya dagang aja. Iya. Kok bisa ikut lomba ini? Saya mengikuti lomba ini tahu dari Instagram tadinya Pak. Dari Instagram, terus dipamerkan. Terus daftar. Oh daftar. Pernah jualan lewat marketplace gitu? Pernah di Facebook. Oh Facebook? Iya. Baru di Facebook? Iya, di Facebook Instagram. Instagram. Iya. Jadi untuk marketplace di Facebook dan Instagram. Oke, bagus. Ada nggak yang beli lewat Facebook, Instagram? Di Facebook itu alhamdulillah lumayan banyak Pak. Oh banyak? Iya. Berapa omsetnya sebulan? Kalau omset sebulan itu nyampe, kan saya jual kalau di Facebook itu makanan. Oh di Facebook Basren. makanan. Iya. Terus kalau tadi itu yang kerudung apa? Itu di Shopee. Oh itu di Shopee. Jadi yang masuk di Shopee apa aja? Yang masuk di Shopee itu mukena, kerudung, dalaman kerudung, kaos kaki, kaos kaki, terus ini apa namanya, handshop. kaos dalam, Tangan kaki, kaos tangan, iya kaos tangan. kaos tangan juga. Masuk di Shopee. Iya. Berapa lama Shopee? Di Shopee itu udah 2 tahun. 2 tahun. Itu cara masuknya ke Shopee susah kan? Gampang deh Pak. Gimana? Pertama kita buka toko dulu, tapi pertama saya itu jadi pengguna dulu Pak. Pengguna. Iya. Oke. Produknya apa? Di sini ada yang produk. Itu yang produk di sini itu adalah produk herbal. Yang mana? Ini Pak. Yang mana? Lima ini. Oh ini. Oh.
Ya, terus ini apa lagi? Ini Pak, biar obat masuk angin. Ada lagi tuh. Redangin. Iya. Dan itu bentuknya tuh Pak untuk obat masuk angin. Barangkali masuk angin. Apa coba masuk angin? Masuk angin itu kalau kita merasakan panas, sakit tuh Pak. Ya enggak, makanya masuk ke panas, ini masuk ya malah adem. Ini ngarang ini. Curiga malah kalau Ada Bapak mau coba ya? coba punya lagi dosa ini coba. Terus apa lagi? Ini ada dosen ini Pak. Oh iya. Itu buat diurut dipijat bisa. Diurut dipijat. Iya. Yang mana? Bapak seumpama pegel yuk itu. Oh, ini Iya. minyak herbal sinergi. Iya. Oh, ini apa juga? Yang muncul pijetan. Oke, tepuk tangan. Ini contoh dimana ternyata ada santri trainer, saat dia punya produknya, dia bisa menjualnya. Ini masih lama kalau apa namanya saya ketemu orang atau saya bertemu yang mana, problemnya apa? Biasanya problemnya enggak, tapi nggak bisa jual. Atau kalau yang order banyak, dia nggak punya modal. Nah ini pentingnya akses modal. Maka kalau kemudian di Jawa Tengah kita dorong, kita punya namanya heterospace. Heterospace itu dulu pernah dibantu di Shopee juga. Jadi anak-anak muda juga boleh. Kalau ingin usaha dan dia punya problem, langsung di situ. Ngobrol masalah apa sama teman. Nanti ada yang problem di produk knowledge-nya, ada problem di akses permodalannya, ada problem di packaging-nya, ada problem di cara pemasaran. Nah, cara pemasaran setiap kali kemarin kami musyawarah, termasuk apa dengan teman-teman kabupaten dan Jepara ini, semuanya selalu mengatakan, Pak, produk UMKM kami buat di tempat pemasaran dong. Kelihatan jadi tidak menggunakan teknologi. Bahkan kalau kita buat mahal, belum tentu ada orang datang dan jangkauannya sekedar orang lewat. Tapi kalau masuk digital, masuk Facebook aja, Facebook, masuk Facebook aja, Instagram aja, itu sudah menjangkau di mana-mana. Apalagi masuk marketplace yang punya brand besar, kan contohnya Shopee. Masuk ke sana, masuk ke jalan jauh lebih besar, itu yang terjadi. Ya, baik lagi. Bersama saja. Tadi apa produknya? Produknya jamu tradisional. Mana? Itu jamunya tradisional. Khasiatnya apa? Banyak Pak. Nggak mungkin kalau khasiatnya banyak nggak ada dokter. Ya iya, Pak, semuanya jamunya diminum langsung sembuh. Mana? Ya, itu duitnya kalau dulu belum cukup. Coba dulu. Mana? Ini. Oh ini. Yaitu minyak telur, minyak hijau. Oh, tak kira jadi kamu ngomongnya udah gini. Hijau, salah ya. Anjur. Minyak anjur sudah ada. Kamu buat sendiri. Dari apa bahannya? Dari jahe, terus Jahe, terus aku batu lada. Jadi ada apa namanya? Batu lada mana nih? Terus dari tangan gue. terus campuran minyak sama minyak kelapa. Ini minyak kelapa. Itu mampu. Minyak kelapa dicampur sama bahan-bahan Bahan-bahan tradisional. Nah, dimasak jadi satu. Dimasak. Terus disaring dengan minyak. Ya, yang aja. Ada pelatihan Yang aktif ya. yang latih dari dinas Dinas. kesehatan. Oh, dinas Satpol PP. Oke, ini
lagi. Terus ini minuman Ini. tempat untuk yang Ini. aku Oke. Kita mau tes ya? Kita mau tes. Ini kanan, ini kiri. Packagingnya bagus yang mana? Mana? Begitu. Ini sama cerita ya. Tadi saya katakan salah satunya adalah packaging, bungkusnya. Kiri sama kanan bagus mana? Bagus kanan. Kira-kira kalau orang mau beli sama-sama bungkusnya dulu ya. Bungkus yang kiri sama yang kanan, nanti harganya mahal yang mana? Oke, akan mahal yang mana? Nah, kayaknya punya problem nanti di cara bungkus. Jadi nanti kalau orang lihat ini kumpulan sampah atau jamu. Iya, siap. Jadi nanti kalau ini kita namanya mereknya flu dengan pilek. Jadi kalau anda ini dijamin anda flu dan pilek. Mana ya? Betul? Oh ya, mana? khasiatnya untuk yang sedang menderita Oh, sedang menderita flu dan pilek. Khasiatnya ini contoh. Ada produk Jawa Tengah yang jarang banget dari Sidomuncul. Dulu yang jamu itu terkenal. Kalau minum jamu terkenalnya rasanya apa? Pahit. Tapi inovasi yang dilakukan oleh Indonesia datang dari Sidomuncul, jamunya jadi permen, jamunya jadi sirup. Ya. Sekarang sudah mulai yang kayak gitu. Misalnya, sekarang tinggal di apa diminum. Dan kemudian menjadi praktis dan jamunya tidak pahit lagi, karena rasanya kemudian dicampur-campur seperti ini. Contoh. Maka kalau hari ini dia bisa menggunakan ini, kelak kemudian hari harapan saya naik kelas. Yang ini kemudian bisa menjadi satu tablet bentuknya permen atau mungkin serbuk tinggal diminum. Meskipun ada juga kalau nggak ada rambutnya nggak mantap, itu ya. Jadi kayak kita gitu ya. Ini contohnya. Mas siapa namanya? Mas Ayan Ayan, ada tahu orang ini? Ya, Ayan. Mas, problem Anda ketika berusaha di produk ini apa? yang jelasin pertama Marketing. Kenapa sulit masalah? ya memang Belum tahu yang ini. Kok bisa menang? Saya curiga sama kopi sama dirinya ini. Dulu ini ilmunya aja nggak ada, menang gimana? Jadi kenapa kok bisa menang? Kira-kira Mas Aini kok bisa menang? Kenapa? Kok banyak doa, wiridan? ya alhamdulillah kan dapat informasi kompetisi dari abahnya sendiri disuruh ikut ya. Kan sebelum kompetisi ada pelatihan setiap seminggu sekali terus kan ya terus dipelajari terus digali supaya karena kan tidak ingin kita produksi terus tapi tidak keluar. Jadi kita berusaha, alhamdulillah akhirnya ada pelatihan Shopee dan kita terus belajar. Oh, sudah dilatih Shopee? Ya kan sebelum kompetisi kan ada pelatihannya sama Shopee. Itu cara buka toko, cara pemasaran, sudah bisa saya. alhamdulillah Sudah membuat, sudah ada perkembangan di Shopee, sudah caranya sudah bisa. insya Allah. Setelah masuk di situ penjualannya tetap menurun, tidak belajar. Penjualannya tetap apa menurun? Kalau pilihannya itu nggak bisa dicuri. Ya caranya apa? Ya alhamdulillah tambah naik. Kadang-kadang masuk nanti, jangan-jangan masuk malah nggak ada yang beli gitu ya. Teman-teman kalau menceritakan saja, jualnya boleh langsung, boleh ke temannya, tapi ada potensi marketing kalau kita bisa memanfaatkan dunia digital. Begitu Anda masuk ke sana siap-siap. Ini ceritanya misalnya, ini ceritanya Mas Adi. Pengalaman saya mengajak UMKM untuk bisa jualan, semangatnya luar biasa. Semangat dong. Begitu kemudian barangnya ternyata bagus dan dinikmati, maka
klien pesan dari luar negeri, cantumkan nomor telepon, cantumkan WA, ya, terus kemudian di WA pakai bahasa Inggris, nggak bisa jawab, nggak jadi jualan. Coba dengan saya. Maka sebenarnya pelatihan ini menjadi begitu penting, termasuk nanti kita menilai produk-produk ini apakah kemudian kemasannya bagus, apakah kemudian kualitasnya bagus. Kalau yang ini kayaknya sudah mulai dengan pabrikan yang paling bagus, dan ini nanti yang tinggal perlu perbaikan, ya. Mudah-mudahan pelatihan yang bermanfaat dan para santri sekolahnya ada, ngajinya sudah interpretasi. Maka nanti Pak Yai begitu lulus bisa jadi juragan. Amin. Ya, kayak Pak Yai lah. Gitu. Pak Yai ini ya masuk pondok awalnya begitu lah. Terus kemudian pondoknya besar, sekolahnya besar dan makin besar. Dan kita belum lupa pada saat gedung ini dibangun waktu itu di sini ada event besar. Dan ternyata akhirnya orang akan melibat pada perkembangan pondok pesantren di Balikpapan ini. Dan saat itu akan bisa melakukan dengan cara yang lain. Ada yang bisnis, ada yang susu, trainer, ya, ada yang santri trainer. Maka saya bernegosiasi ini karena putranya bangun dan beliau juga ingin mengembangkan ekonomi di pesantren, maka ada program ekonomi pesantren yang ini bisa digabungkan. Tepuk tangan dong bagi teman-teman. Ya, masih juga. Kan nanti dapat hadiah berapa? Berapa? Ini satu tim apa sendiri? Oh sendiri ya? Yang berubah sendirian atau satu tim? Satu tim. Nah, pertanyaan saya kan hadiahnya berapa? Ini berangkat siapa? Semuanya Pak. Semuanya ya. Satu tim berapa? Dua. Aja surabnya gerakan tiga. Satu piye terus. Jadi berangkat ikut ya. Suruh tua, salah satu suruh ngalah, saya aja kita tuh gimana? Separuhan. Jadi sekarang bertambah sendiri gitu ya. Terus berangkat gitu. Amin. Nanti jangan tanya dulu. Karena nanti ada berangkat siapa? Itu satu tiket untuk pulang pergi gitu ya Mas ya. Sahabat saya berangkat ya. Pengennya orang tua saja. Emang dikasih orang tua? Nah, ini yang sama ini siapa? Biarin aja. Baik, kalau tetap sendiri. Ini tidak dia dapat dibilang ya. Dikasih orang tua. Yang satu itu akhirnya saudaramu, tetanggamu. Tenang. Oh teman, ikut di sini. Tidak ikut. Sebentar. Masih beres. Kalau nanti jangan ngomong-ngomong ya. Kalau itu hadiah dapat hadiah umroh. Ya sama itu orang tua. Jadi apapun namanya selalu memperhati. Itu juga selalu ingat orang kiai, selalu ingat gurunya. Itu yang kita. Sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat kembali terus. Dan setelah membagi harapan saya minta nomor kontaknya dari Shopee. Saya butuh ini, butuh dilatih ini. Terus kelas mau itu. Nanti usahanya tingkat berkembang tiap tahun harus naik. Jadi dari kecil harus naik kelas. Selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini mau di sini apa mau duduk? Jadi kita sebut Bapak Kiai Haji Bukhari Muslim atau disingkat Muttafaqun Alaih. Itu nak sengaja kata saya nak bilang Muttafaqun Alaih. 184. Mbah saya meninggal 1943. Oh, betul kok. Oh, yes. Dilanjut bapak saya 43 antri juga. Iya bagus ya menurut saya. Jadi kalau kita bisa mengembangkan ekonomi ini termasuk kerakyatan dan kemudian
kemudian para santri diajari entrepreneur, ternyata mereka bisa. Satu, mereka punya talenta berusaha. Dua, tadi kalau saya tanya problemnya di apa? Cara memasarkan. Nah, ketika kemudian kita bisa bekerja sama dengan marketplace seperti ini, malah dengan Shopee gitu ya, mereka dilatih. Nah, harapan saya tidak berhenti di sini, mereka akan naik kelas. Jadi produknya bisa dikurasi, terus kemudian kualitasnya bisa ditingkatkan, packagingnya bagus, sampai placement. Itu diajari pricing, diajari pembukuan, diajari manajemen komoditasnya atau barang dagangannya, sehingga mereka akan bisa terakhir pembukuan. Maka harapan kita mereka tidak hanya bisa memproduksi, tapi bisa membuat dan bisa membukukan dengan rapi, sehingga para santri ini punya bekal keterampilan seandainya nanti mereka sudah selesai. Kalau harapannya Pak Kiai tadi ya nggak usah semua jadi kiai, jadi pengusaha juga, jadi GN, jadi Polri, jadi profesional gitu, jadi eksekutif tadi beliau sampaikan, dan saya kira ini cara yang bagus ya untuk bisa bekerja sama antara pondok pesantren dengan dunia usaha. Dengan program ini harapan Shopee apa? Harapan kami semakin banyak UMKM, terutama yang melibatkan para santri, lebih banyak lagi yang bergabung di platform Shopee sebagai upaya kami menjembatani mereka untuk memperluas pangsa pasar produk-produk UMKM, terutama yang dihasilkan oleh para santri dan juga binaan pesantren, Mas. Gitu. Dan omsetnya berapa Pak mereka, Pak? Omset, mungkin kalau omset kita tidak punya data pastinya, akan tetapi jadi dalam proses inkubasi, salah satu indikatornya adalah ada peningkatan penjualan, penggunaan fitur Shopee, lalu kemudian juga kemampuan mereka dalam packaging, kemampuan mereka dalam bikin fotografi dan lain-lain. Itu yang kemudian kita nilai sebagai indikator penjurian. Itu yang kami lakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan nanti akan di wilayah Solo dan sekitarnya. Jadi kalau untuk data omsetnya kita tidak bisa rata-ratakan juga gitu. Jadi karena memang setiap ini kasusnya beda-beda. Kenapa Jepara? Ya? Kenapa memilih Jepara? Jadi gini, Jepara. Jadi kami memilih dalam memilih pesantren dalam batch pertama ini kan ada Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Jawa Timur, dan juga wilayah Solo dan sekitarnya. Kami kemudian berkonsultasi dengan berbagai macam stakeholder. Lalu kemudian kami direferensikan beberapa pesantren yang memang punya binaan-binaan UMKM yang juga banyak begitu ya, yang potensial gitu. Jadi kami membuka, ini adalah tahap pertama kami untuk membuka pintu ke pesantren-pesantren. Nanti kedepannya kita setelah ini kan kayak misalnya ada 55 pesantren bergabung nih di event kali ini. Kita sudah punya kontak mereka dan kita bisa membuka lagi membuka pintu pesantren-pesantren tersebut sehingga lebih banyak pesantren yang bergabung. Terima kasih. Juara 1 di sini. Alhamdulillah luar biasa sekali. Tentunya tidak pernah akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan pencapaian hingga pada hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Shopee Barokah yang telah memberikan saya amanah dan kesempatan yang luar biasa. Tentunya akan saya manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Pesan saya kepada seluruh santri, saya persembahkan kejuaraan ini untuk seluruh santri di Indonesia. Mari kita bersama-sama buktikan bahwa santri tidak hanya fokus pada pendidikan agama, santri juga paham akan literasi digital, santri juga paham ekonomi, santri pintar berbisnis, dan santri mampu berdaya saing dan tentunya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai pondok pesantren. Salam semangat untuk seluruh santri. Dengan menggunakan Shopee Barokah ini ada omset kenaikan berapa? Alhamdulillah, yang sebelumnya hanya sedikit sekali, mungkin 10%, setelah saya mengikuti lomba ini, lomba Shopee Barokah, bisa meningkat hingga 80%. Itu suatu pencapaian yang luar biasa sekali dalam hidup saya selama saya terjun di dunia UMKM. Produknya apa aja? Produk saya sejauh ini hanya snack, yaitu makanan ringan berupa seperti basreng, usus, atau tempe sagu, dan snack-snack yang lainnya. Insya Allah semoga akan semakin berkembang dengan adanya modal yang telah diberikan oleh Shopee Barokah. Produk sendiri? Pre-packing, Kak. Nama lengkap saya Dinda Niswatul Umah.